Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Putri Balkis dari D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjahitan laterasi perineum. Penjahitan luka episiotomi atau episiotomi repair merupakan penjahitan kembali potongan surgikal pada vagina dan perineum pasca persalinan. Ketika seorang ibu bersalin, perineum terkadang mengalami robekan atau dibutuhkan episiotomi untuk membesarkan ukuran mulut vagina supaya mampu memfasilitasi persalinan. Episiotomi dan robekan yang melibatkan lapisan otot atau derajat 2 memerlukan penjahitan. Teknik penjahitan episiotomi yang baik akan mempengaruhi derajat nyeri, kualitas hidup jangka panjang, dan menyembuhkan luka pasca persalinan. Derajat luka episiotomi dapat dibagi menjadi 4. Derajat 1, robekan kecil pada kulit dan epitel vagina yang tidak melibatkan jaringan di bawahnya. Derajat 2, robekan mengenai pasca dan otot perineum tetapi tidak mengenai otot sfinkter anal. Derajat 3, robekan mengenai fascia dan otot perineum serta sudah mengenai otot sfinkter anal. Derajat 4, robekan mengenai fascia dan otot perineum serta sfinkter anal dan mukosa anorektal. Teknik interrupted atau teknik 1-1. Teknik penjahit ini dapat dilakukan pada semua luka dan apabila tidak ada teknik penjahitan lain memungkinkan untuk diterapkan. Terbanyak digunakan karena sederhana dan mudah. Tiap jahitan disimpul sendiri, dapat dilakukan pada kulit atau bagian tubuh lain, dan cocok untuk daerah yang banyak bergerak karena tiap jahitan sering menunjukkan satu dengan lain. Digunakan juga untuk jahitan situasi. Cara jahitan terputus dibuat dengan jarak kira-kira 1 cm antar jahitan. Keuntungan jahitan ini adalah bila benang putus hanya satu tempat yang terbuka, dan bila terjadi infeksi luka cukup dibuka jahitan di tempat yang terinfeksi, akan tetapi dibutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakannya. Teknik jahitan terputus sederhana dilakukan sebagai berikut. 1. Jarum ditusukkan jauh dari kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya, kemudian keluar pada kulit tepi yang jauh, sisi yang kedua. 2. Jarum kemudian ditusukkan kembali pada tepi kulit sisi kedua secara tipis, menyeberangi luka dan dikeluarkan kembali pada tepi dekat kulit sisi yang pertama. 3. Dibuat simpul dan benang diikat. Teknik continuous atau teknik jelujur. Jahitan jelujur menempatkan simpul hanya pada ujung-ujung jahitan. Jika hanya 2 simpul, bila salah satu simpul terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Jahitan ini sangat sederhana, sama dengan kita menjelujur baju. Biasanya menghasilkan hasil kosmetik yang baik. Tidak disarankan penggunaannya pada jaringan ikat yang longgar, dan setidaknya tidak dipakai untuk penjahitan kulit. Teknik jahitan jelujur dilakukan sebagai berikut. 1. Diawali dengan mendapatkan simpul 1 cm di atas puncak luka yang terikat tetapi tidak dipotong. 2. Serangkaian jahitan sederhana diterapkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong bahan jahitan setelah melalui 1 simpul. 3. Spasi jahitan dan ketegangan harus merata sepanjang garis jahitan. 4. Setelah selesai pada ujung luka, maka dilakukan pengikatan pada simpul terakhir pada akhir garis jahitan. 5. Simpul diikat di antara ujung ekor dari benang yang keluar dari luka atau penempatan jahitan terakhir. Selanjutnya, teknik subkutikuler. Jahitan subkutis dilakukan untuk luka pada daerah yang memerlukan kosmetik untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit, tetapi teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan besar. Pada teknik ini benang ditempatkan
akan berbunyi di bawah jaringan dermis, sehingga yang terlihat hanya bagian kedua ujung benang yang terikat di dekat kedua ujung luka. Hasil akhir pada teknik ini berupa satu garis saja. Teknik ini dilakukan sebagai berikut. A. Tusukkan jarum pada kulit sekitar 1-2 cm dari ujung luka keluar di daerah dermis kulit salah satu dari tepi luka. B. Benang kemudian dilewatkan pada jaringan dermis kulit sisi yang lain serta secara bergantian untuk menerus sampai pada ujung luka yang lain, untuk kemudian dikeluarkan pada kulit 1-2 cm dari ujung luka yang lain. C. Dengan demikian maka benang berjalan menyusuri kulit pada kedua sisi secara paralel di sepanjang luka tersebut.